Halo, selamat datang di modul pembiakan BASF fase prepupa. Jika sebelumnya kita telah belajar tentang fase pembesaran larva, di modul kali ini kita akan belajar tentang pembuatan media pupasi hingga penyiapan prepupa dalam jumlah tertentu. Dari modul ini, Anda akan memahami cara menyiapkan media pupasi, cara menyiapkan box pupasi, cara memanen prapupa dari larvero, cara menghitung dan menimbang prapupa, serta cara menambahkan prapupa dalam jumlah tertentu ke dalam box pupasi. Proses ini dimulai dengan mengosongkan box luar, di mana prapupa sudah terpanen sendiri atau keluar dari dalam box larvero. Selanjutnya, prapupa yang sudah dipanen dengan ayakan manual kemudian dihitung dan ditimbang berdasarkan berat yang dibutuhkan untuk box pupasi. Selanjutnya, prapupa yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam box pupasi agar berubah menjadi pupa. Fase prapupa seringkali disebut sebagai instar terakhir setelah fase larva saat berada di umur sekitar 22 hari. Anda dapat mengenali fase ini dari perubahan warna dari putih menjadi coklat atau abu-abu. Dalam kondisi lingkungan yang terkontrol, 90% larva dapat berkembang menjadi prapupa, yang berarti sekitar 95% larva yang berubah menjadi prapupa berjalan keluar dari box dalam larvero. Durasi fase prapupa ini hanya 2 hari, karena prapupa yang diletakkan ke media pupasi akan dengan cepat berubah ke fase selanjutnya, yaitu pupa. Seperti yang telah disebutkan, prapupa melakukan self-harvest atau prapupa terpanen sendiri dari unit larvero yang selanjutnya dimasukkan ke dalam media pupasi untuk menemukan tempat yang sesuai dalam proses pupasi. Kepadatan maksimal prapupa dalam media pupasi adalah 1 prapupa per cm kubik dengan berat antara 120 hingga 170 mg per prapupa setelah dipanen dari unit larvero. Jadi segera kami akan menunjukkan bagaimana proses operasional di fase ini. Sebelumnya, berikut adalah peralatan dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah mixer untuk membuat media pupasi, kemudian ada kompos yang sudah matang untuk media pupasi, ada air, ada ember penyimpanan kompos berukuran 80 liter. Untuk nursery larvero ada box dalam dan box luar. Kemudian kita juga menggunakan box kecil untuk panen prapupa dan ada 3 jenis timbangan yang digunakan, yaitu timbangan presisi dengan berat maksimal 2 kg ketelitian 0,01 gram, kemudian timbangan untuk panen prapupa yaitu dengan berat maksimal 35 kg ketelitian 0,5 gram, dan timbangan untuk pembuatan media pupasi dengan berat maksimal 150 kg ketelitian 50 gram. Selanjutnya, di sini juga ada cup transfer prapupa dan rak pupasi untuk menyimpan box pupasi. Untuk proses operasionalnya dimulai dengan penyiapan media pupasi. Media pupasi terdiri dari 3/4 kompos dan 1/4 air. Campur kedua bahan tersebut dengan menggunakan mixer hingga tercampur rata dan tidak ada lagi bagian yang masih kering. Ambil 16 box pupasi yang bersih dan timbang campuran kompos ke dalam box masing-masing 3 kg. Ratakan media pupasi di dalam box. Kemudian susun 16 box ke dalam rak pupasi. Panen prapupa dilakukan dengan memisahkannya dari serbuk kelapa atau kokopit yang diambil dari box luar nursery larvero menggunakan saringan. Box luar yang kosong kemudian diisi kokopit di bagian dalam tepi, kemudian box dalam nursery larvero diletakkan kembali di atasnya. Proses yang sama dilakukan kembali untuk semua box yang dipanen di hari tersebut, kemudian catat berat prapupa yang dipanen dari tiap box. Kumpulkan semua prapupa yang dipanen di hari tersebut dan timbang menggunakan timbangan. Prapupa yang terkumpul kemudian diambil 2 sampel masing-masing 200 ekor untuk ditimbang dan dicatat berat raratanya. Kemudian, siapkan 16 cup yang diisi dengan prapupa. Tuangkan prapupa dari 16 cup ke dalam 16 box pupasi. 1 box pupasi akan menerima jumlah prapupa yang sama dalam beberapa hari sesuai jadwal. Berikut adalah daftar kegiatan operasional yang Anda pelajari di video ini, yaitu proses penyiapan box pupasi dengan mencampur kompos dan air, kemudian campuran tersebut ditimbang ke dalam 16 box pupasi masing-masing 3 kg. Kemudian box-box tersebut disusun ke dalam rak pupasi. Selanjutnya,
yaitu proses pemanenan prapupa dengan memisahkan prapupa dari kokopit yang ada di dalam box luar nursery larvero, timbang prapupa terpanen untuk disiapkan ke box pupasi. Ada satu proses yang perlu dilakukan pengambilan data, yaitu perhitungan berat prapupa. Jadi, prapupa dari tiap larvero terpanen ditimbang kemudian dicampur menjadi satu dan diambil sampel 2 kali masing-masing 200 prapupa. Lalu dihitung prapupa yang dibutuhkan di hari tersebut dan timbang sesuai kebutuhan tiap box pupasi. Untuk lembar pengambilan data, dimulai dengan mencatat tanggal nursery larvero yang dipanen di kolom pertama, kemudian di kolom kedua catat berat prapupa yang dipanen dari tiap boxnya. Di bagian bawah ada berat 2 sampel dari masing-masing 200 prapupa serta raratanya. Selanjutnya, kita hampir berada di akhir modul. Untuk mengingatkan kembali mengenai apa yang telah Anda pelajari di fase prapupa, di sini kami akan memberi 2 pertanyaan berupa kuis. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa prapupa keluar dari material sampah organik? Jawabannya adalah, mereka sudah tidak memiliki kemampuan untuk makan, sehingga mencari tempat yang baik untuk proses pupasi. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana cara Anda mengenali prapupa dengan mudah? Jawabannya adalah, warna kulitnya sudah berubah dari putih menjadi coklat atau abu-abu. Saat ini kita sudah berada di akhir modul, di mana Anda telah belajar tentang cara menyiapkan media pupasi, cara menyiapkan box pupasi, cara memanen prapupa dari larvero, cara menghitung dan menimbang prapupa, serta cara menambahkan prapupa dalam jumlah tertentu ke dalam box pupasi. Terima kasih telah menonton modul ini dari seri video kuliah online proses pengolahan sampah organik dengan BASF. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca di buku panduan yang dapat diunduh lewat QR Code ini. Kedua materi ini adalah hasil dari proyek Forward oleh EWAK yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didanai oleh SEKO.